Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Semua yang dihalalkan oleh Allah adalah makanan terpilih yang tidak berbahaya, yang sengaja Allah berikan ilmunya kepada orang Islam. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Dan makanan yang diberi oleh dan makanan yang disembelih, jadi yang dimaksud di sini wa ta'amul ladzina utul kitaba ini fokus kepada binatang sembelihan yang disembelih oleh ahli kitab. Itu halal bagi kalian. Karena ahli kitab adalah orang-orang yang spesial, tidak sama dengan orang-orang kafir kebanyakan. Mereka punya ilmu, mereka tahu bahwa menyembelih harus dengan nama Allah. Tidak boleh menyembelih untuk berhala-berhala. Ini adalah kemudahan yang Allah bagi kepada kita karena Allah tahu suatu saat nanti akan ada beberapa sebagian orang Muslim, orang Islam yang tinggal di negeri kafir, sehingga sangat menyulitkan mereka sekiranya mereka harus menyembelih binatang mereka sendiri-sendiri. Wa ta'amukum khillul lahum, dan makanan kalian itu halal bagi mereka. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa makanan buat kita juga halal bagi mereka. Nah, ada dua nafsu terbesar yang dimiliki manusia yang dibahas dalam Al-Maidah ini. Yang pertama adalah nafsu terhadap makanan, dan kedua nafsu terhadap wanita atau lawan jenis. Makanya kita berubah fokus dari makanan terus kepada wanita. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang mereka diberi kitab sebelum kalian. Jadi kita dihalalkan untuk menikahi wanita muslim, sudah jelas. Dan wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, itu kata kuncinya. Yang tidak membuka dirinya untuk semua lelaki. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafikhina. Jika kalian berikan kepada mereka mas kawin, jadi tetap saja mereka halal setelah pernikahan dengan adanya mas kawin. Muhsinina ghairu musafikhina, mengawininya bukan karena hanya ingin mendapatkan kenikmatan tubuhnya tanpa ada pernikahan. Wala muttakhidhi akhdan, dan tidak menjadikannya kekasih-kekasih gelap. Jadi memang cinta itu buta, kadang-kadang tidak bisa memilih. Kalau sudah jatuh cinta, kita mau selalu berdekatan, dan ketika sudah berdekatan maka terjadilah hubungan perzinaan tanpa mahligai pernikahan. Jadi kita diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab dengan dalil ayat ini. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh terhapus amal-amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat
termasuk orang-orang yang merugi. Iya, hilang amalannya, apalagi yang mau kita usahakan untuk memperoleh surga daripada Allah kalau kita tidak punya pahala-pahala atas amalan-amalan. Nah, ini diberikan kepada kita karena ketika kita menikahi perempuan dari ahli kitab, akan terjadi saling pengaruh mempengaruhi antara pasangan. Allah sudah menetapkan hanya lelaki yang boleh menikahi ahli kitab, perempuan ahli kitab. Tidak sebaliknya, perempuan muslim menikahi lelaki ahli kitab itu tidak diperbolehkan. Allah berharap kita yang mempengaruhi istri, bukan istri yang mempengaruhi suami. Sehingga kalau sampai terjadi suami kalah, akhirnya dia menjadi kafir setelah beriman, maka Allah ancam di sini. Allah berikan nasihat di sini, kalau umpamanya itu terjadi, amal-amalan kalian terhapus dan di akhirat kalian tidak mendapat surga Allah. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.